Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1442 Hijriah. Semoga puasa dan aktivitasnya diberi kelancaran serta diberi kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah kami, yakni tugas agama Islam dengan tema etika berpakaian dalam Islam dengan baik dan benar, yang diberikan langsung oleh dosen kita yaitu Bapak Indra Mustafa. Berikut nama kelompok 13 beserta NPM-nya yang telah berperan dalam pembuatan tugas ini. Ya, langsung saja. Etika berpakaian dalam Islam. Islam sendiri merupakan salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu agama yang diyakini pemeluknya sebagai agama yang sesuai dengan fitrah, dan salah satu agama yang telah diatur baik buruknya tingkah laku setiap manusia. Selain itu, Islam juga salah satu agama yang memiliki pemeluk terbanyak di Indonesia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu yang diatur di dalam Al-Quran tersebut yaitu tentang jilbab yang diperuntukkan oleh kaum wanita atau kaum hawa. Berikut pengertian jilbab. Jilbab merupakan kewajiban bagi seluruh perempuan muslimah dengan maksud menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan dengan memakai pakaian longgar yang sudah disyariatkan. Jilbab juga merupakan salah satu identitas bagi perempuan dengan menunjukkan nilai kesopanan, suatu perbuatan yang baik dalam salah satu bentuk ketaatan. Pada awal sebelum Islam, yakni zaman jahiliyah, jilbab telah digunakan oleh kaum wanita Arab yang merdeka, sedangkan wanita yang berstatus budak tidak memakai jilbab. Karena kenapa? Pada saat itu, jilbab dipakai hanya sekedar untuk menutupi sebagian rambut saja, sedangkan leher tetap dibiarkan terbuka dan bahannya terbuat dari bahan yang tipis. Karena wanita Arab pada saat itu senang memperlihatkan perhiasannya dan kecantikan mereka. Namun dari masyarakat kita, mereka cenderung memperhatikan bahwa jilbab adalah himar dalam artian kerudung, hanya menutupi kepala saja. Namun perintah menggunakan jilbab dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berarti, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sekian dari terjemahan ayat di atas. Terdapat kata jilbab yang diartikan dalam Al-Quran yaitu sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, muka, dan dada. Penjelasan surah Al-Ahzab di atas sudah sangat menjelaskan bahwa wajibnya seseorang wanita menggunakan jilbab atau baju kurung yang menjalur ke bawah sampai kaki. Santri. Pengertian santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta santri yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu begawan atau resi. Seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan pati, yaitu tidak terbuka dalam artian tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Selanjutnya, peci dan songkok. Islam mengajarkan kita untuk tampil rapi dan elegan. Salah satu di antaranya adalah menggunakan tutup kepala agar rambut tidak nampak
berantakan serta bertujuan mengikuti sunnah, di mana Rasulullah yang biasanya menggunakan penutup kepala. Di Indonesia, budaya menutup kepala ini selain biasa menggunakan sorban, juga biasa menggunakan peci dan songkok, khususnya untuk songkok hitam, di mana di kalangan santri menggunakan songkok hitam sudah menjadi budaya dan salah satu ciri khas yang tidak bisa dipisahkan. Penggunaan peci di kalangan santri sudah seperti satu keharusan. Bahkan beberapa santri sudah menganggap penggunaan peci sebagai bagian dari jati dirinya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rina Safitri Melinia akan menjelaskan tentang etika berpakaian dalam Islam dalam bab sarung. Sarung memang menjadi salah satu tradisi dan budaya yang mengakar di kalangan pesantren. Penggunaan sarung tidak hanya dilakukan oleh santri putra, melainkan juga oleh santri putri. Bedanya, sarung yang digunakan oleh putra biasanya cenderung memiliki motif. Beda dengan putri, sarung yang digunakan biasanya bercorak batik dengan warna agak cerah. Sehingga di antara kedua sarung putra dan putri memiliki perbedaan dalam motifnya. Tapi untuk saat ini beberapa motif sarung cenderung universal. Selanjutnya yaitu baju koko atau takwa. Baju koko dan baju takwa keduanya menjadi pakaian khas warga muslim di Indonesia yang hendak melaksanakan kegiatan keagamaan. Namun di kalangan para santri, penggunaan baju koko dan baju takwa tersebut tidak hanya saat hendak melaksanakan kegiatan keagamaan saja, melainkan juga dalam berbagai aktivitas harian. Sehingga busana santri dalam kesehariannya seolah seperti muslim yang hendak melaksanakan kegiatan ibadah. Selanjutnya adalah sorban. Di Timur Tengah, penggunaan sorban memang sudah biasa. Sorban di Timur Tengah biasanya dijadikan penutup kepala semisal igal atau juga dikerumunkan layaknya kerudung. Sedangkan di Indonesia sendiri, khususnya di kalangan para santri atau pesantren, sorban biasanya hanya diselendangkan di pundak atau dikalungkan seperti syal. Sehingga bila kita melihat santri, pemakaian sorbannya akan nampak khas seperti kiai-kiai pesantren yang diselendangkan di pundak. Selanjutnya adalah tasbih. Tasbih merupakan salah satu aksesoris yang sering dibawa oleh santri. Ini berkaitan dengan fungsi tasbih sebagai alat bantu dalam berzikir, di mana butiran tasbih yang biasanya berjumlah 99 biji menjadi penuntun hitungan jumlah bilangan zikir kita. Selain fungsinya tersebut, tasbih juga kemudian menjadi style tersendiri di kalangan para santri. Biasanya tasbih sering dikalungkan di leher atau di tangan, sehingga saat diperlukan untuk digunakan, tasbih sudah siap untuk dipakai. Nah, berikut penjelasan tentang etika berpakaian dalam Islam. Semoga kita sebagai perempuan maupun laki-laki, kita setidaknya bisa menerapkan cara berpakaian yang benar seperti yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Mungkin sekian penjelasan saya tentang etika berpakaian dalam syariat Islam. Kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok 13 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk dosen dan juga untuk teman-teman. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.